Pagi hari ini saya mau kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab kita tentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, kita sudah belajar tentang di kitab Wahyu tentang 7 jemaat yang sudah kita pelajari bersama, dan pagi hari ini kita akan melangkah ke jemaat Pergamus. Ya, kita akan melangkah ke jemaat Pergamus. Ya, kembali kita belajar dalam firman Tuhan tentang jemaat Pergamus. Di kitab Wahyu, Tuhan sendiri melalui Yohanes menulis secara khusus tentang jemaat Pergamus. Ya, ada satu hal yang sangat menarik yang menjadi perhatian saya. Ya, ketika tulisan ini dibuat seperti biasa, ternyata pernyataan tentang siapa sesungguhnya yang menulis atau yang memberikan ilham, bukan yang menulis, yang memberikan ilham kepada Yohanes, siapa sesungguhnya dia yang berfirman ini tentang dia sesungguhnya yang dikatakan bahwa kali ini ternyata dia menyatakan bahwa kalau dia atau Tuhan itu memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini yang diungkapkan oleh sang pemberi wahyu kepada Yohanes, bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kemarin saat kita belajar tentang jemaat Efesus dan jemaat Smyrna, sang pemberi firman menyatakan dia adalah sang Alfa dan Omega, yang artinya yang awal dan yang akhir. Saat ini sang firman menyatakan tentang dirinya yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kita baca ya sama-sama di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-12. Kitab Wahyu 2 ayat yang ke-12 yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Sekali lagi, firman Tuhan memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang itu lupa ketika memperdengarkan firman Tuhan, sesungguhnya apa yang dia perdengarkan, apa yang dia ucapkan, sesungguhnya itu bukan cuma berlaku buat siapa yang mendengar, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya firman yang diucapkan itu adalah firman yang bermata dua, firman yang tajam dan bermata dua. Yang artinya apa Bapak Ibu? Yang artinya adalah ketika sang pemberita firman menyatakan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan itu juga berlaku untuk dirinya sendiri. Ada satu pedang yang bermata dua, yang tajam mengiris kepada orang lain, juga mengiris kepada dirinya sendiri. Ya, kita lihat contohnya ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, ini adalah juga firman yang akan dibuat. Firman Tuhan ini bukan cuma sekedar untuk orang lain. Ya, seringkali saya katakan, tapi firman ini juga untuk dirinya sendiri. Dan firman ini dibuat juga bukan untuk menyerang atau untuk saling memperdebatkan sesuatu. Ya, di kalangan orang-orang yang sering membaca firman mungkin ya, dipergunakan firman ini sebagai saling menyerang, mempergunakan firman untuk membenarkan diri sendiri, bahkan kadang seperti itu. Ya, sebab seperti di dalam firman ini mengatakan bahwa firman itu sesungguhnya adalah seperti pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi bukan untuk saling menyerang sebetulnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16. Nah, seperti ini ya contohnya saya mau katakan. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada
malas untuk melangkah, malas untuk menginjil, malas untuk memberitakan firman. Karena di sini kan sudah ditulis bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Seringkali saudara ya kita memperdengarkan ini, ya. Oleh sebab itu orang yang salah menangkap arti firman yang kita baca akan dengan sangat tegas mengatakan bahwa percuma menginjil, percuma memberitakan firman. Toh yang memilih adalah Tuhan sendiri. Toh yang memilih setiap kita adalah Tuhan sendiri, ya. Ini penangkapan yang salah, saudara, ya. Dan ketika kita mendengar firman ini, kalau kita cuma menelannya dengan mentah-mentah, maka langkah kita yang seperti tadi saya katakan, bahwa kita ini akan malas untuk bersaksi, malas untuk memberitakan, ya, malas untuk melangkah, karena toh semua adalah yang menjadikan adalah Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini bahwa Tuhanlah yang menetapkan, apalagi seperti itu, saudara. Jadi seolah-olah semuanya itu atas seizin Tuhan, memang atas kehendak Tuhan, dan kita tidak melakukan apa-apa. Memberitakan Injil ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Benar semua karena Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta segalanya. Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih dan sangat mengasihi umatnya. Karena kasihnya Tuhan memilih kita dan menetapkan kita supaya kita berbuah. Ini harus kita ketahui, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ingat saudara, berbuah, jadi harus berbuah. Jika ingin berbuah ini dikatakan harus bagaimana? Ya harus menempel, kan gitu. Jadi ada usaha yang harus kita lakukan, menempel kepada sumber yang harus kita tempel, yaitu Sang Pemberi hidup, Tuhan Yesus sendiri. Ya, jika tidak berbuah, jangan menyalahkan pokok anggurnya kalau kita mau mendengar. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kita menempel kepada pokok anggur. Saya sudah menempel, Pak. Tetapi apa yang kamu hasilkan? Tidak tahu, Pak. Saya tidak berbuah apa-apa. Saya tidak pernah bisa untuk membuat orang itu bertobat, atau saya tidak bisa membuat orang itu menerima Tuhan Yesus. Ya mungkin Tuhan yang tidak mengendaki. Hati-hati saudara. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita harus pelajari lagi dan harus kita renungkan. Ya, bukan seperti itu, saudara. Saya katakan saudara harus menempel terus, berusaha menempel. Menempel itu kita harus lakukan. Ada usaha untuk menempel, berusaha untuk terus menempel, berusaha terus dengan sungguh-sungguh untuk menempel. Ketika menempel kepada pokok anggur, saya mau pastikan saudara pasti akan berbuah. Ketika kita menempel sungguh-sungguh, maka saya pastikan saudara pasti berbuah. Orang malas mengatakan seperti itu, dia tidak bisa berbuah. Jangan-jangan saya katakan dia tidak sungguh-sungguh menempel kepada pokok anggur. Dia tidak menempel dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, ketajaman firman Tuhan itu tidak dapat diragukan lagi. Begitu dahsyatnya firman Tuhan itu dan sangat berdampak buat kehidupan manusia. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Ingat saudara, semua dalam segala sesuatu dimulai dengan firman. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, segala sesuatu itu dimulai dari firman Tuhan. Bahkan awal penciptaan dunia dan segala isinya juga dari firman. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 1, ya, mulai dari ayat 1 nanti saudara baca di rumah, itu menyatakan bagaimana dahsyatnya Tuhan di dalam penciptaannya. Kalau di dalam Kejadian 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti di seterusnya saudara akan bisa membaca bahwa dengan firman-lah semua diciptakan. Kalau saudara baca terus semakin mengerti bahwa Tuhan terus menciptakan semuanya itu dengan firman. Dengan firman-lah semuanya diciptakan. Amin saudara. Dengan firman-lah segala sesuatunya terjadi. Nah,
Saudara, kita lihat sekarang di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-13. Kita lanjutkan lagi ya. Aku tahu, ya, Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak ada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Nah, kalau kita membaca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-13 ini, ternyata jemaat Pergamos ini, kalau kita kembali lagi ke jemaat Pergamos, adalah jemaat yang secara letak strategis ada di pusat penyembahan dari bangsa Roma. Ya, secara letak strategis, ya, jemaat Pergamos itu ada di dalam pusat penyembahan daripada bangsa Roma, yaitu penyembahan kepada dewa Zeus dan dewa Athena. Ini sesuatu yang dipertegas di dalam penulisan ini untuk Yohanes dan diwahyukan buat setiap kita pada pagi hari ini. Ya, dan saya katakan di mana Tuhan sendiri mengatakan bahwa jemaat Pergamos ada diam di tempat takhta iblis. Nah, ini menarik Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jemaat Pergamos ini berada di tengah-tengah lingkungan yang menyembah kepada berhala. Bahkan dikatakan mereka ada di tengah-tengah, di pusat penyembahan kepada iblis. Ya. Dan kalau kita lihat, ternyata bukan cuma penyembahan kepada iblis, tetapi juga penyembahan kepada kaisar atau kepada manusia. Nah, saudara, bisa kita bayangkan bagaimana rusaknya kota Pergamos secara moral. Kalau satu kota dikuasai oleh kuasa yang lain, ya, bahkan dikatakan sebagai pusat penyembahan daripada iblis, tahta iblis, berarti sesungguhnya kota Pergamos ini sudah rusak secara moral. Kota Pergamos ini adalah kota yang menjadi pusat penyembahan daripada bangsa Roma, dan yang dia sembah adalah penyembahan berhala. Otomatis adalah firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa apa yang disembah oleh bangsa Roma adalah penyembahan kepada iblis. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana rusaknya kota Pergamos secara moral. Sekali lagi saya katakan, kefasikan dan ketidakadilan pasti ada di mana-mana. Tatanan negaranya pasti juga rusak. Manusia yang hidup dengan hawa nafsunya yang rusak. Ya, saya percaya Pergamos menjadi kota yang sangat-sangat rusak. Ya, saya tidak bisa katakan lagi dengan cara bagaimana, tetapi kota Pergamos ini secara moral sudah sangat-sangat menjadi kota yang tidak bisa kita lihat dengan secara rohani lagi. Ya, nah, kefasikan dan ketidakadilan ada di mana-mana, dan jemaat Tuhan ternyata ada di tengah-tengahnya. Ini yang diperlihatkan kepada Yohanes melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat sikap jemaat Tuhan yang ada di Pergamos bagaimana. Kita lihat ternyata Yohanes menulis, jika jemaat Tuhan tetap berpegang dengan nama Tuhan, bahkan mereka tidak menyangkal dengan nama Tuhan. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Wahyu 2 ayat 14 dan 15, kita akan baca. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara lihat ini ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikalos. Ya, benar Tuhan mendapati jemaat Pergamos ada yang tetap mengaku dan tidak menyangkal sama sekali nama Tuhan. Mereka
ada dua ciri yang nyata yang juga terjadi kepada jemaat Pergamos tentang mereka di tengah-tengah kota yang rusak itu. Ya, kita lihat yang pertama, ternyata ada penyembahan juga yang dilakukan. Ada penyembahan berhala yang artinya menyembah kepada iblis. Dan yang kedua, ada penyembahan manusia. Penguasa itu disembah-sembah. Mereka mengalami satu ketakutan yang luar biasa dan menyembah kepada penguasa, bukan menghormati, bukan menyegani, tetapi mereka menyembah. Ya, ini yang harus kita bedakan antara menyegani dan menyembah kepada penguasa. Saat ini kita percaya Bapak Presiden kita adalah Bapak Presiden yang kita segani dan kita hormati, tetapi kita tidak sembah. Nah, tetapi ketika zaman dahulu pada waktu jemaat Tuhan ada di Pergamos, ternyata mereka menyembah, mendewa-dewakan. Nah, sekali lagi firman Tuhan menyatakan jemaat Pergamos memang nyata masih percaya nama Tuhan dan mereka memegang iman percaya kepada Tuhan, tetapi mereka ternyata juga mengikuti ajaran Biliam, ya, mengikuti ajaran manusia dan bukan ajaran daripada Tuhan. Mau nggak mau mereka juga tercemari, mereka mau nggak mau juga terkontaminasi. Jadi saya mengatakan begini saudara, ya, saat ini mungkin kehidupan kita juga saat ini percaya Yesus, ya, percaya Yesus, punya iman kepada Yesus, ya, punya iman kepada Yesus, tidak menyangkal. Saudara mungkin hidup di tengah-tengah keluarga yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Di desa saudara mungkin saudara hidup cuma sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saudara ditanya, saudara tidak menyangkal, ya, aku percaya kepada Tuhan Yesus, ya, aku punya iman kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat, nanti saya mau katakan kepada saudara, kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya mau katakan karena nama Yesus ini seringkali juga bisa dipakai oleh siapapun. Bahkan dukun-dukun itu juga bisa memakai nama Yesus. Kita pernah tahu loh, ya, dukun yang memakai nama Yesus. Oh, tidak apa-apa, kita pakai nama Yesus. Dukun padahal sudah mereka melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, dukun-dukun pakai nama Yesus, menyembuhkan pakai harus ini, harus itu, bahkan harus melakukan ini itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, atau bahkan memberi nomor, mungkin ada, tidak apa-apa nomor, mau pakai nama Yesus kok. Ini kan dukunnya pakai nama Yesus, tapi memberi nomor. Nah, ini hati-hati saudara. Dia memakai nama Yesus, masih memakai nama Yesus. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau. Nah, ada lagi mungkin di dalam kehidupan nyata, di dalam lingkungan kita tadi yang saya mau katakan, kita hidup di mana masyarakat yang bersama-sama dengan kita itu banyak yang tidak percaya kepada Yesus, hanya kita yang percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata karena kita hidup di lingkungan yang menyembah dengan ajaran yang lain dan juga tradisi nenek moyang mungkin, maka kita mau tidak mau kadang tanpa sadar juga mengikuti. Nah, ini hati-hati saudara, ya. Alasannya mungkin saudara mengatakan gak enak Pak, kita kan hidup di dalam desa. Desa itu ada ritual ini, ritual itu, ya aku harus ikut Pak. Kita harus ikut, ya. Bahkan kita harus mengikuti, ikut menyembah. Sungkan Pak, kebiasaan mereka kita ikuti. Ya, hati-hati saudara. Ini adalah skup yang kecil yang mau saya katakan. Mereka menyembah kepada sesuatu yang mungkin karena tradisi, ya, karena sesuatu yang menurut tradisi harus dilakukan, dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan karena kita sungkan, karena kita gak enak, karena kita merasa bahwa kita gak mau menyakiti hati daripada tetangga kita. Ini hati-hati saudara. Saya mau saksikan juga mungkin contoh mungkin saudara, ya. Mungkin pada waktu bangun rumah, kadang ada tradisi-tradisi harus taruhlah apa di
yang di tempat pembangunan rumah. Supaya apa? Supaya diberkati, mungkin supaya dilindungi. Saya mau kasih tahu pada saudara, pembangunan gereja ini tidak ada apa-apa yang saya cantolkan, saudara. Ini adalah sesuatu yang saya mau saksikan kepada saudara. Ya, kalau orang-orang desa kan harus ditaruh inilah, ya betul saudara. Kadang ada yang seperti itu. Gereja ini sudah ada sama sekali, saudara. Tetapi kenyataannya gereja ini juga berdiri. Ini menandakan apa, saudara? Menandakan itu tradisi nenek moyang. Ya, sebetulnya hal yang tidak benar. Kita tidak mengikuti. Ini adalah jemaat Pergamus yang mengikuti itu, saudara. Dia seorang tidak menyangkal imannya, tetap percaya Yesus loh, Pak. Tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap mengaku Yesus, Pak. Tetapi ini tradisi nenek moyang, Pak. Saya harus lakukan. Tak cantol di rumahku, Pak. Sesuatu yang menghalang-halangi iblis untuk masuk. Ya, mungkin kasih balung babi atau apa. Tidak ada seperti itu, saudara. Ini harus sesuatu yang sebetulnya tidak alkitabiah. Ketika kita membangun rumah, ketika kita ada di dalam rumah, kita gunakan rumah kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Siapa yang kita undang? Tuhan Yesus. Ya, kita tidak mempergunakan apa-apa. Gunakan mulut kita, saudara. Gunakan mulut kita untuk menyembah kepada Tuhan. Gunakan mulut kita untuk memberi pengagungan kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang penting, saudara. Daripada saudara harus cari ini, cari itu, supaya iblis tidak bisa masuk. Hati-hati. Ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, nah, jemaat Pergamus ternyata melakukan itu, saudara. Mereka tidak menyangkal. Saudara pun tidak akan menyangkal kalau ditanya, percaya Yesus? Percaya, sangat percaya. Iman percayaku kepada Yesus. Bahkan saudara akan mengatakan dengan terang-terangan di depan orang pun berani. Iya, aku orang Kristen, aku percaya Yesus. Tetapi masih mengikuti kebiasaan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini juga merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Ini adalah ciri-ciri daripada jemaat Pergamus. Ya, saudara. Nah, terus apa yang harus dilakukan jemaat Tuhan jika ada tahta iblis di tengah-tengah lingkungan kita, ada penyembahan berhala? Nah, kita lihat, saudara. Jikalau saat ini kita ada di kota Pergamus, ya, kita tahu ada pusat penyembahan berhala, ya, ada gunung yang digunakan untuk ritual mungkin kepada iblis. Apa sikap kita? Cuma ada dua yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan tidak ikut melakukan penyembahan dan perbuatan zina. Yang pertama itu, saudara. Ya, kita lihat tadi di Wahyu 2 ayat 14, ada perbuatan zina. Ya, ini dikatakan, ingatkan di Wahyu 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kita tidak boleh berbuat zina, tidak boleh menyembah, tidak boleh menganut ajaran yang lain. Ketika kita ada di tengah-tengah, ya, tahta iblis yang tadi saya katakan. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua adalah berdoa. Berdoa ini ternyata adalah sesuatu yang penting buat kita untuk kita lakukan. Ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan, ketika kita ada di tengah-tengah komunitas yang menyembah kepada iblis, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, berdoalah. Ini penting kita harus lakukan, saudara. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yeremia. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, ketika ada di lingkungan yang tidak baik, diminta oleh Tuhan untuk berdoa, dikatakan seperti ini. Ya, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tidak salah ternyata perintah Tuhan untuk membuat kita ini supaya berdoa buat kota
buat desa, buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Saya pernah mendengar ada satu ajaran yang mengatakan menolak berdoa untuk desa, untuk kota, untuk bangsa dan untuk negara. Ya, mereka tidak mau berdoa. Mereka mengatakan itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak perlu berdoa, percuma berdoa. Saya pernah mendengar itu. Saya katakan sebagai gembala saudara di tempat ini, wajib buat kita untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Sebab firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, itu sesungguhnya kita itu berdoa untuk kesejahteraan kita juga. Ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, berdoalah saudara. Berdoa untuk desa di mana saudara tinggal. Saya nggak tahu apa yang menjadi lingkungan saudara di mana saudara tinggal. Ya, mungkin kebiasaan apa. Soalnya kadang-kadang kalau saya lihat di desa itu masih banyak ritual-ritual yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara harus dengan tegas mengatakan tidak ikut karena punya kepercayaan yang lain. Dan ketika saudara melangkah, firman Tuhan mengajarkan berdoalah. Berdoalah untuk desa di mana kamu tinggal. Patahkan kuasa-kuasa daripada teritorial yang ada di sekitar saudara. Ya, di mana saudara tinggal, saudara harus berdoa buat tempat di mana saudara tinggal. Nah, saudara, Wahyu 2 ayat 16 kita lanjutkan lagi. Ya, di mana ketika kita tidak mau berdoa, kalau sudah mengatakan percuma Pak berdoa, toh semua kedaulatan Tuhan. Percuma Pak kita berdoa. Nah, ternyata di dalam Wahyu 2 ayat 16 itu mengatakan kalau sikap kita tidak mau melangkah bagaimana? Kita lihat Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Oh, ngeri saudara kalau saya katakan. Ada satu sikap tegas dari Tuhan jika tidak mau bertobat. Ketika kita ada di tengah-tengah bangsa ini, ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan yang menyembah kepada iblis, Tuhan katakan ketika kita tidak mau melangkah, untuk kita tidak mau ikut campur, ya kita mengatakan aku nggak mau ikut, ya. Maka Tuhan mengatakan bahwa bertobatlah karena Tuhan memberikan kepada setiap kita sikapnya yang tegas. Dia akan ada di pihak yang lain ketika saudara tetap melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan akan mengambil sikap untuk berperang, bahkan saya katakan jika kita hidup dalam kebiasaan jemaat Pergamus. Ketika saudara masih tetap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya Tuhan katakan ternyata mau berperang. Dia tidak suka kepada jemaat Pergamus yang melakukan hal ini. Ya, jangan heran saudara kalau kita lihat ternyata di dalam setiap kita mungkin banyak sekali doa-doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Kita harus selidiki, jangan-jangan kita masih mengikuti kebiasaan daripada jemaat Pergamus. Kita sudah berdoa, tetapi kita masih melangkah untuk melakukan, ikut ambil bagian. Hati-hati, jangan-jangan doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena kita masih melangkah. Nah, saudara, ya, jadi saya mau supaya kita ini jangan mengikuti kebiasaan jemaat Pergamus, ya. Saya mau katakan, kalau kita mengikuti, maka kita ada di pihak yang berlawanan dengan Tuhan. Ya, kebiasaan jemaat Pergamus adalah kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat saudara, ketika ada dan melakukan kebiasaan jemaat Pergamus, sikap Tuhan adalah menjadi lawan kita. Dan saya katakan akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menyusahkan kita kalau kita sampai tetap melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat
Nah, sikap jemaat Pergamus ketika melakukan firman Tuhan sekarang yang didapat apa? Kita lihat saudara di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17. Ini ketika dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Wahyu 2 ayat 17 mengatakan seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dengar saudara, saya mau katakan, ada mana yang tersembunyi yang akan diberikan kepada setiap kita ketika kita sungguh-sungguh tidak melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat Pergamus. Ya, ada mana yang artinya ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada mana yang tersembunyi, ada pemeliharaan Tuhan. Kita sudah belajar tentang makanan yang bernama mana. Bahkan saya sudah khotbahkan bagaimana mana itu adalah sesuatu makanan yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada setiap kita, yang kita harus disediakan setiap hari kepada setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan ketika kita tidak melakukan, ya, mendengar apa yang dikatakan Tuhan supaya kita melangkah seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan katakan Dia akan memberikan mana yang tersembunyi. Yang saya katakan artinya ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh melangkah, ya, menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, tidak terkontaminasi dengan kebiasaan nenek moyang, dengan tradisi-tradisi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka ada mana yang tersembunyi, artinya ada pemeliharaan Tuhan. Juga ada batu putih, saudara, kalau saudara lihat, yang artinya apa, saudara? Ada penghargaan dari Tuhan, ada penyertaan dari Tuhan. Batu putih ini di dalam Alkitab banyak contoh. Tuhan selalu mengatakan sebagai batu. Kalau kita lihat saudara, ya, banyak contoh. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 14 dikatakan seperti ini, saudara. 1 Korintus 10 ayat 14. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, ada lagi saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Puji nama Tuhan. Jadi ada rewards atau ada hadiah yang diberikan oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh melangkah, tidak menjadi seperti jemaat Pergamus yang terkontaminasi. Tuhan mengatakan bertobatlah, sebab memang begitulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melangkah, maka ada pemeliharaan Tuhan, ada mana yang diberikan oleh Tuhan buat setiap kita. Selalu ada mana, dan bahkan ada penghargaan dari Tuhan, ada penyertaan daripada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan Tuhan akan meletakkan dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Dia akan memberikan tuntunannya buat setiap kita. Ya, oleh sebab itu mari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau setiap kita sungguh-sungguh melangkah. Jemaat Pergamus adalah gambaran daripada jemaat yang sesungguhnya masih tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia masih mempunyai sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah melalui pengajaran ini, saudara, saya mau setiap kita mau melangkah dengan sungguh-sungguh, ya, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak terkontaminasi dengan apapun di dalam kehidupan kita, di lingkungan yang rusak,
di lingkungan yang tidak baik, kita tetap menjadi jemaat yang merefleksikan atau bisa menjadi jemaat yang dapat bersinar dan orang lain dapat mengerti bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang memang berbuah karena kita sungguh-sungguh tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua. Jadi yang saya perdengarkan saat ini juga berlaku buat saya pribadi. Ini adalah merupakan firman yang dituliskan oleh Yohanes melalui ilham daripada Tuhan kepada setiap kita, yang mengharapkan setiap kita supaya jangan sampai terkontaminasi dan benar-benar hanya menyembah kepada Tuhan, hanya benar-benar berharap kepada Tuhan, hanya benar-benar menyembah kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Tadi saya sudah gambarkan kepada saudara, di tengah-tengah desa saudara, di tengah-tengah saudara tinggal, mungkin saudara seorang diri, tetapi percayalah, ketika kita benar-benar memegang teguh firman Tuhan, saudara benar-benar tidak terkontaminasi, maka Tuhan katakan ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan juga katakan ada penghargaan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan tuntunannya, Dia sebagai batu penjuru akan menuntun kita kepada arah yang benar. Dan inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ternyata kita juga melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini pesan Tuhan yang harus kita dengar pada pagi hari ini. Saya mau setiap kita sungguh-sungguh saudara, karena hidup yang benar adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan, sebab ketika kita melangkah, kita akan menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam tuntunan Tuhan. Amin saudara. Ini adalah firman Tuhan pagi hari ini yang sangat sederhana, dan saya mau setiap kita terus merenung supaya kita ini benar-benar tidak menjadi jemaat bergabus yang terkontaminasi dengan lingkungan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang Tuhan katakan harus bertobat. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah kita semua menjadi orang-orang yang tetap menjadi pribadi yang ada melekat kepada Tuhan, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan memakai musik.